Shalom warga Yakum, mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dalam Yakum Fellowship pada saat ini. Dan sebelumnya kita akan bersatu dalam doa untuk memohon Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Hingga pada saat ini kami bersekutu bersama dalam persekutuan kami, di unit kami masing-masing, menghadap hadirat Tuhan, seraya memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Tuhan bersabdalah bagi kami semua, dan tolong kami untuk kami bisa mengenal lebih dalam kebenaran Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga melalui firman-Mu kami boleh mencerminkan dan kami boleh bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca dari Bilangan 14 ayat 17 hingga 19 yang berbunyi demikian. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah sabda Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita bersama dalam masa Prapaskah ini, Hosiana. Warga Yakum dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti dari kita semua sangat mengenal dengan pernyataan ini. Bahkan mungkin kita pun pernah mengeluarkan pernyataan ini. Sabar itu ada batasnya. Tentu ini bukan lagi kalimat yang asing di telinga kita. Dan ketika pernyataan ini muncul dalam pernyataan-pernyataan ataupun kita dengar, apakah memang demikian? Sabar itu ada batasnya. Bicara soal sabar, ada beberapa konsep yang didiskusikan ataupun diperbincangkan. Dalam konsep agama atau religius atau mungkin spiritualitas, sabar itu dikaitkan dengan pemahaman dalam menghadapi cobaan. Dalam konsep budaya, yang saya baca dalam beberapa literatur dalam budaya Jawa, ada suatu pernyataan yang disebutkan sabar lan nrimo, yang dikaitkan dengan konsep kebudayaan yang ada di sekitar kita. Konsep sabar yang ketiga itu bermuncul dari psikologi positif, yang berbicara dalam pemahaman pengendalian diri dan juga kegigihan untuk mencapai. Pengendalian diri terkait dengan emosi ataupun memaafkan. Ketiga konsep ini seolah-olah ingin menggambarkan bahwa sabar itu adalah suatu situasi yang akhirnya mendorong secara individu. Kalau kita bayangkan, maka pernyataan sabar itu ada batasnya, itu karena ada dorongan situasi yang akhirnya mendorong seseorang atau individu tersebut untuk membatasi kesabarannya. Habis sudah. Sehingga situasi yang mendorong secara yang akhirnya berujung pada individu, kita bisa melihat bahwa sabar yang ada batasnya itu karena subjeknya, karena individunya, itulah yang membatasi kesabarannya. Sehingga kalau saya bertanya, benarkah sabar itu ada batasnya? Maka kita akan bertanya pada diri pribadi. Sebenarnya setiap subjeklah atau individunya lah yang membatasi kesabaran itu yang dipengaruhi oleh situasi sekitarnya. Kalau kita melihat dalam bacaan kita, kitab Bilangan ayat 14 sampai Bilangan 14 ayat 1 sampai 38, ini adalah berbicara tentang pemberontakan bangsa Israel kepada Allah. Kenapa bangsa Israel itu memberontak kepada Allah? Kalau kita lihat perjalanan mereka keluar dari Mesir itu tidak mengenakan. Perjalanan mereka menuju tanah perjanjian yang dijanjikan itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Oh, saya umat pilihan, maka saya akan hidup lebih enak.
Ternyata tidak seperti itu. Mereka akhirnya berkeluh kesah terus-menerus kepada Tuhan, dan akhirnya berontak kepada Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan pun ternyata hilang kesabarannya. Tuhan pun ternyata juga menunjukkan ketidaksabarannya kepada bangsa Israel, sehingga pada ayat ini, pada bacaan yang kita baca saat ini, seolah-olah Tuhan ingin cut off hidup bangsa Israel. Seolah-olah Tuhan ingin memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Di satu sisi, kita melihat bahwa bicara sabar ini muncul dalam dua subjek yang kita baca dalam bacaan kita. Tuhan yang tidak sabar terhadap bangsa Israel dan ingin meng-cut off. Bangsa Israel sendiri juga tidak sabar atas proses yang mereka lalui untuk menuju tanah Kanaan yang tidak seperti yang mereka bayangkan. Disinilah letak perbedaan ketidaksabarannya, sama-sama tidak sabar, tetapi kita akan melihat bagaimana cara dan proses Tuhan untuk menempa kehidupan umat bangsa Israel. Warga Yakub dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu maka pertanyaannya, dengan tema kita pada saat ini tentang otoritas Allah, apakah bangsa Israel itu tidak punya otoritas terhadap kehidupannya? Allah memiliki otoritas terhadap kehidupan bangsa Israel. Lalu apakah bangsa Israel itu tidak punya otoritas atas diri mereka sendiri? Tentu punya. Akan tetapi dalam perikop yang kita baca ini kita akan melihat perbedaannya antara otoritas Allah dengan otoritas umat Israel. Perbedaannya adalah pada levelnya. Otoritas akan bicara kekuasaan, dan kita lihat kuasa Allah levelnya lebih tinggi daripada bangsa Israel. Mengapa demikian? Kalau kita ingat, di awal perjanjian, Tuhan bersama dengan Bapak Abraham untuk memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan. Disitulah terjadi kontrak yang bisa kita lihat tidak ada dalam kontrak tertulis, tapi kita yakini dan kita pandang sebagai kontrak spiritual. Terminologi ini kami diskusikan bersama dengan teman saya, Fredo, dan mengatakan bahwa mungkin ini sebagai kontrak spiritual yang terjadi antara Tuhan dengan bangsa Israel. Dan disinilah letak otoritas, gambaran antara otoritas Allah dengan otoritas umat Israel. Lalu apa relevansinya dalam kehidupan kita saat ini? Bicara soal pengampunan itu adalah otoritas Allah terhadap bangsa Israel pada saat itu. Musa hadir. Musa mencoba merayu Allah, merayu Tuhan supaya tidak meng-cut off atau menghukum umat Israel pada saat itu. Musa memberikan gambaran, Tuhan, engkau itu punya gambaran karakter kemurahan, panjang sabar dan lain sebagainya seperti kita baca di ayat 18 ini. Sehingga ketika Musa menyampaikan kepada Tuhan pada saat itu, seolah-olah Musa ingin juga mengajak umat Israel sadar diri akan kehidupannya. Otoritas dan level yang berbeda bisa kita jembatani dengan penyadaran diri. Umat Israel diajak untuk sadar akan keberadaan dan posisi mereka, sehingga dengan mereka sadar begitulah, melihat dan mengakui otoritas Allah yang akan bekerja dalam kehidupan umat Israel. Relevansi yang selanjutnya yang boleh kita maknai dalam perenungan kita pada saat ini adalah ketika setiap situasi itu akan sangat mungkin membuat kita tidak sabar. Dan tidak ada salahnya, mungkin kita terdorong oleh karena situasi yang membuat akhirnya kita tidak sabar. Oleh karena itu, kita perlu untuk sadar diri, untuk mengontrol situasi itu dan mengontrol diri, agar jangan sampai membatasi kesabaran yang harusnya kita kembangkan. Kita diingatkan tentang gambaran kemurahan Allah yang sebenarnya mengajak kita semua, memanggil kita semua untuk juga memiliki gambaran kemurahan Allah. Masa Prapaskah ini adalah masa untuk kita menyadari otoritas Allah yang bekerja, yang mengampuni kita, tetapi kita juga mengajak sesama kita untuk mengampuni sesama kita. Mengajak kita untuk kita memiliki bahwa kita pun punya otoritas terhadap diri sendiri untuk memaafkan dan mengampuni sesama kita pada saat ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memaknai akan otoritas Allah yang hadir dalam kehidupan kita,
dengan penyadaran diri bahwa kita ini adalah miliknya, kita sudah memiliki kontrak spiritual kepada Allah, dan kita juga dipanggil untuk masuk dalam perjanjiannya untuk mengerjakan karya keselamatannya. Tuhan menolong kita semua, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Perjanjian yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kami. Kami dipanggil untuk hidup, menggambarkan dan mengakui akan otoritas Allah yang lebih besar daripada otoritas kami. Akan tetapi Tuhan, kami dimampukan untuk hadir sebagai pribadi lepas pribadi yang juga memiliki otoritas mengampuni, memaafkan akan sesama kami. Oleh karena itu, mari Tuhan, tolong kami untuk kami menyadari keberadaan diri kami masing-masing, menyadari akan posisi kami masing-masing, sehingga dengan demikian kami pun boleh ambil bagian dalam proses karya keselamatan yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami dalam setiap pekerjaan kami juga, dalam setiap relasi kami bersama dengan rekan sekerja kami. Tuhan menolong kami juga dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami berdoa untuk seluruh unit Yakum yang ada, baik itu rumah sakit, klinik, PKMK, dan juga pendidikan. Tuhan beserta dan bersama dengan kami semua, dengan segala pergumulan dan tantangan yang kami miliki. Tuhan juga bekerja bersama-sama dengan seluruh karyawan Yakum, yang juga pada saat ini Tuhan memaknai kembali masa prapaskah ini. Tuhan menolong dan menuntun langkah kehidupan kami, untuk kami tetap setia menjalani panggilan Tuhan dalam pekerjaan dan karya kami. Kami menyerahkan kehidupan kami pula ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dan panjatkan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai seluruh rangkaian pelayanan kerja kita pada saat ini. Amin.